Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Mutaharo SPDI MPD. Saya akan memaparkan tentang tipe, jenis, dan prinsip belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Tipe belajar. Gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi menurut De Peter dan Hartzi tahun 2003. Macam-macam belajar. Yang pertama, belajar visual atau learners visual yang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan yang memiliki ciri-ciri: 1. Cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. 2. Bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. 3. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. 4. Tidak suka bicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain atau bersifat pasif. 5. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. 6. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. 7. Dapat duduk tenang di tengah dalam situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Kedua, belajar auditori atau auditory learners, mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya, yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok. 2. Pendengar yang ulung. 3. Cenderung banyak omong. 4. Tidak suka membaca. 5. Kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. 6. Senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. 7. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, belajar kinestetik atau kinesthetic learners, yang mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tipe belajar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. 2. Sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. 5. Sulit menguasai hal-hal abstrak. 6. Menyukai praktek atau percobaan. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Tipe belajar yang keempat yaitu tipe belajar campuran, yaitu campuran dari belajar auditori, belajar visual, dan belajar kinestetik. Selanjutnya, jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. 2. Belajar stimulus respon. 3. Belajar merantaikan atau chaining. 4. Belajar asosiasi verbal atau verbal association. 5. Belajar membedakan atau discrimination. 6. Belajar konsep atau konsep learning. 7. Belajar dalil atau rule learning. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah atau problem solving. Selanjutnya, hasil-hasil belajar. Yang pertama, keterampilan intelektual. 2. Informasi verbal. 3. Strategi kognitif. 4. Keterampilan motorik. Dan yang kelima, sikap. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Jadi dalam prinsip belajar ini dibutuhkan kerjasama antar pendidik dan peserta didik.
Macam-macam prinsip belajar. Yang pertama, prinsip motivasi dan perhatian. Kedua, prinsip keaktifan. Tiga, prinsip pengalaman atau keterlibatan secara langsung. Empat, prinsip pengulangan. Lima, prinsip tantangan. Enam, prinsip penguatan dan balikan. Tujuh, prinsip perbedaan individual. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.